Sebelum melanjutkan perbincangan saya di sini, saya akan kembali mengajak Anda untuk bergabung bersama rekan saya, Minova Kanita, di Tugu Proklamasi untuk mengetahui bagaimana perkembangan terkini di sana. Minova. Ya, Pramita, kemeriahan di Tugu Proklamasi ini semakin meriah karena masa pendukung dari 7 partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih juga sudah mulai memadati area dari Tugu Proklamasi ini. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua Tim Kampanye Nasional pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden Prabowo Hatta, yakni Bapak Mahfud MD. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Pak, ini hari ini Bapak kan juga diundang dan kemudian didaulat untuk memberikan sambutan. Nah, bagaimana tanggapan daripada tim Kamnas sendiri terkait dengan pendeklarasian koalisi permanen Merah Putih ini? Yes, karena pertama koalisi ini optimis untuk menang berdasar data-data real count yang kami miliki di internal. Oleh sebab itu, maka ketua tim pemenangan menjadi relevan untuk hadir. Sehingga koalisi Merah Putih ini jangan diartikan koalisi untuk oposisi. Ya, kalau koalisi untuk oposisi itu kan kalau kalah. Ini koalisi untuk menyambut kemenangan sehingga nanti pemerintahan itu berjalan cukup kuat gitu. Itu aja sebenarnya kehadiran saya di sini. Berdasarkan hasil real count yang kemudian dimiliki oleh tim Kamnas pasangan Prabowo Hatta, berapa Pak jumlah yang masuk kemudian? Pokoknya di atas 51% lah. Pokoknya di atas 51% sampai dengan hari ini berdasar form C yang sudah dikumpulkan yang sudah melewati dari 71% daerah-daerah besar. Kalau berdasarkan data yang dimiliki oleh tim Kamnas Prabowo Hatta, kan ini kan sudah 51%. Otomatis jika nanti ini sudah dideklarasikan secara permanen, koalisi Merah Putih ini otomatis kan juga kuat di kabinet, kemudian juga kuat di parlemen. Apakah nanti menurut pandangan Bapak seperti apa nanti ke depannya? Iya, pemerintahan menjadi stabil, lancar, semua program tidak akan diganjal oleh parlemen. Karena semuanya sudah sudah satu suara dan satu visi politik. Saya kira itu bagus gitu ke depan untuk perpolitikan di Indonesia daripada nanti pemerintah diganjal-ganjal di tengah jalan, program macet dan sebagainya. Saya kira itu aja ya. Ini kan masa waktu tanggal 22 Juli kan Pak baru rilis. Adakah daripada sikap khusus yang kemudian dilakukan oleh tim Kamnas untuk mengawal C1 ini Pak? Kita percaya kepada Bawaslu, kepada KPU, dan kepada aparat bahwa form C1 itu akan diamankan semuanya. Memang terjadi beberapa insiden kecil, misalnya perampasan form C1, pemaksaan, dan sebagainya. Tapi itu kecil sekali lah. Terima kasih Pak Mahfud, terima kasih. Ya, Pramita ini dan nampaknya saat ini acara sudah memasuki persiapan akhir dan memang sesaat lagi rombongan dari Partai Koalisi Merah Putih, yakni para ketua umum, akan memasuki area Tugu Proklamasi ini untuk kemudian memulai acara yang menurut jadwal yang kami pegang, acara sendiri akan dimulai pukul 15.30 Indonesia Barat nanti, diawali dengan sambutan dari Ketua Tim Kamnas, yakni Bapak Mahfud MD, diikuti oleh sambutan dari 7 partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih, dan kemudian dilanjutkan oleh sambutan dan juga pidato politik dari Muhammad Hatta dan juga dari Prabowo Subianto selaku Capres dan juga Cawapres yang diusung oleh Koalisi Merah Putih. Saya kembalikan dulu kepada Andini di studio. Ya. Baik, terima kasih Minova. Bang Ngabalin, ada komentar khusus tentang apa yang sudah dinyatakan oleh Pak Mahfud tadi? Ya, bagus. Yang pertama memang deklarasi atau pertemuan pada hari ini di Tugu Proklamasi itu adalah menjadi wujud nyata dari keputusan para ketua-ketua umum partai politik dengan satu kesadaran sehingga koalisi ini menjadi koalisi permanen, koalisi Merah Putih dengan itu sebabnya banyak kawan-kawan yang tidak berpartai tapi masuk dalam koalisi Merah Putih juga ikut datang dan sama seperti Pak Mahfud. Saya kira beliau kita tahu bahwa dia mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Kemudian sekarang menjadi perorangan independen, menjadi ketua tim Kamnas. Habis itu ada Profesor Dr. Marwah Daud dan banyak lagi. Baik, kembali ke pertanyaan saya sebelum jeda tadi ya Bang ya. Bagaimana kemudian ini koalisi Merah Putih ini menjaga bahwa semuanya ini berpegang teguh pada komitmen yang akan ditandatangani pada sore ini, mengingat ya dinamika politik itu tidak
ya tidak mustahil terjadi begitu kan? Saya kira ya, memang dinamika itu dalam partai politik bisa saja terjadi, tapi khusus untuk Golkar ya, untuk Golkar, karena saya representasi Partai Golkar dari DPP Partai Golkar, saya ingin mengatakan bahwa insya Allah dalam bayangan kami ya, dari keputusan rapat pimpinan nasional sampai dengan hari ini, Golkar memberikan dukungan kepada Prabowo dan Hatta Rajasa ini. Kita tidak pernah memikirkan kemungkinan-kemungkinan lain selain kemungkinan menang. Selain daripada keputusan 22 Juli akan datang itu adalah memenangkan pertarungan Capres-Cawapres dalam pemilu kemarin. Itu sebabnya ya sebagai partai yang juga oleh teman-teman lain menganggap partai besar di koalisi ini, paling sering mereka mempersilahkan Pak Ical untuk memimpin kawan-kawan yang lain. Baik, tapi ada kemudian beberapa pihak yang berpendapat bahwa Koalisi Merah Putih ini menandatangani sebuah kerjasama permanen sore ini untuk menjegal kemenangan dari pasangan nomor 2. Tanggapan Anda? Tidak, kalau menjegal kemenangan dari Capres nomor 2 kan dari mana pintunya juga kan? Karena proses ini sudah berjalan, sekarang kita lagi menunggu waktu pada tanggal 22 Juli akan datang. Mekanisme ini sudah diatur dalam undang-undang, ada lembaga yang menyelenggarakannya KPU. Karena itu sebagai tim Kamnas dan koalisi besar di Koalisi Merah Putih ini, kita dengan tenang, dengan sabar, berdoa, kemudian tetap mengawal semua kotak-kotak suara dan perolehan suara di bawah. Jadi kalau ada yang memberikan pernyataan, kemudian statement bahwa deklarasi hari ini untuk menjegal kemenangan Capres nomor 2, saya kira tidak rasional. Baik. Bang Abalin, nanti kita akan lanjutkan perbincangan ini, tapi kita harus jeda terlebih dahulu, Bang. Tetaplah bersama kami. Deklarasi nanti akan juga digelar momen atau penandatanganan daripada kesepakatan dari 7 partai ini yang nantinya akan membentuk partai kuat atau koalisi kuat yang ada di parlemen yang terdiri 7 partai. Dan kalau kita kalkulasikan jumlah kursi yang dimiliki oleh partai Koalisi Merah Putih ini terdiri dari 353 kursi dari jumlah 560 kursi, dan jika dipresentasikan ada 62% yang diharapkan dapat turut memperkuat parlemen DPR RI nanti. Dan harapan dari Koalisi Merah Putih yang mengusung pasangan calon presiden dan juga calon wakil presiden Prabowo Hatta adalah menang. Ini berarti harapan mereka tidak hanya kuat di kabinet, namun juga kuat di parlemen. Dan seperti Anda saksikan saat ini, ada yel-yel atau lagu yang sengaja dibawakan oleh masa pendukung partai koalisi untuk memulai acara deklarasi penandatanganan koalisi parlemen Merah Putih di Tugu Proklamasi Jakarta. Sementara saya kembalikan dulu kepada Andini di studio. Yang juga kami hormati para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh pemuda yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, dan mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian. Marilah acara pada sore hari ini kita mulai dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai berkah dan karunia yang telah diberikan beliau kepada kita semua. Di antaranya atau salah satunya adalah sekarang ini, di mana kita semua berkumpul bersama di tempat yang penting dan bersejarah ini dalam suasana sahdu dan bersahabat dalam rangka bersama-sama mengikuti deklarasi Koalisi Permanen Merah Putih yang akan dilakukan oleh ketua-ketua umum partai politik anggota dari Koalisi Merah Putih, pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1. Baiklah para hadirin serta undangan yang kami hormati, maksud diadakannya acara pada hari ini adalah deklarasi bersama dari para anggota pendukung Koalisi Merah Putih dalam rangka mengawal Indonesia ke depan yang lebih baik.
Indonesia yang lebih baik artinya adalah Indonesia yang lebih bermartabat, Indonesia yang berdaulat, Indonesia yang terhormat, dengan rakyat di dalamnya yang sejahtera, makmur, dan adil di semua bidang. Itulah yang kita sebut dengan Indonesia yang lebih baik. Baiklah Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para hadirin, serta undangan yang kami hormati, kita mulai acara pada sore hari ini dengan mendengarkan sambutan dari para pendiri Koalisi Merah Putih. Oleh karena itu, kepada seluruh ketua umum partai politik beserta dengan sekretaris jenderalnya untuk naik ke atas panggung untuk bersama-sama berada di atas panggung terlebih dahulu, kemudian baru kita lanjutkan dengan sambutan dari masing-masing ketua umum partai-partai politik. Dengan segala hormat, kami mengundang kepada Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Abu Rizal Bakri, beserta Sekjen, Bapak Idrus Marham. Kemudian kami mengundang Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Profesor Dr. Insinyur Soehardi, beserta Sekretaris Jenderal, Bapak Ahmad Muzani. Kemudian kami mengundang Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Insinyur Hatta Rajasa, beserta Sekretaris Jenderal, Bapak Taufik Kurniawan untuk naik ke atas panggung. Kemudian kami mengundang Presiden Ketua Umum dari PKS, Bapak Haji Muhammad Anies Mata, beserta Sekretaris Jenderal, Pak Taufik Ridho, untuk naik ke atas pentas. Kemudian kami juga mengundang Ketua Umum dari Partai Persatuan Pembangunan, Bapak Haji Surya Dharma Ali, beserta Sekjen, Bapak Rohimur Muzi. Kemudian Ketua Umum dari Partai Bulan Bintang, Bapak Dr. MS Kaban, beserta Sekretaris Jenderal. Kemudian mewakili Partai Demokrat, kami mengundang yang terhormat Bapak Nahrawi Ramli. Bapak Ibu hadirin sekalian, lengkap sudah 7 ketua umum partai politik dan mewakili beserta sekjen masing-masing dari partai pendukung Koalisi Merah Putih, partai pendukung Capres nomor 1, Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Marilah kita sekarang mendengarkan sambutan dari masing-masing ketua umum partai pendukung, dimulai dari Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Haji Abu Rizal Bakri. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Hatta Rajasa, para Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal partai-partai yang termasuk dalam Koalisi Merah Putih, para hadirin sekalian yang saya cintai. Kita ucapkan puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada hari ini kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk membuat satu sejarah baru dalam perpolitikan nasional. Saudara-saudara sekalian, ketujuh partai koalisi ini melakukan penggabungan kekuatannya bukan hanya untuk melaksanakan atau memenangkan pemilu atau pemilihan presiden 2014 ini. Tetapi yang paling penting adalah kesepakatan bersama dari ketujuh partai koalisi ini untuk yang utama adalah mempertahankan Pancasila. Kita bermaksud bahwa kita akan menjaga jangan sampai nanti bahwa Pancasila ini akan digantikan oleh ideologi-ideologi lain. Kita mendengar ada suara sayup-sayup yang mengatakan akan membolehkan lagi satu ajaran yang dilarang berdasarkan TAP MPR itu dibolehkan di Indonesia. Kami partai-partai koalisi bersepakat untuk tetap
mempertahankan Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang utama yang dibuat di dalam satu perjanjian atau piagam koalisi ini. Yang kedua, yang tentu kita harapkan bahwa kita menginginkan bahwa sistem presidensial yang dianut oleh negara kita ini dapat kita jalankan dengan sebaik-baiknya. Kita tahu bahwa DPR RI yang akan datang akan terdiri dari 10 partai politik. Karena itulah alangkah baiknya apabila presiden yang terpilih yang akan datang dapat berkomunikasi dengan lebih baik bila andai kata ada 2 koalisi dari partai-partai yang diajak berunding oleh presiden untuk menentukan arah-arah kebijakan pemerintahan ke depan. Dengan begitu, maka kita bisa melakukan check and balances. Kita bisa melakukan semua partai-partai koalisi yang tergabung dalam Merah Putih ataupun tergabung di dalam tempat yang lainnya dapat menyalurkan suaranya melalui satu suara. Sehingga dengan demikian, sistem presidensial yang kita anut akan bisa berjalan lebih baik. Itulah saudara-saudara mengapa kita semua bersepakat mempelopori satu perubahan untuk memperkuat sistem presidensial kita. Saya kira itu bagi penjelasan pendahuluan, mudah-mudahan itu akan membuat Indonesia ke depan lebih baik. Sehingga sistem perpolitikan kita lebih tenang agar pemerintah dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami persilakan kepada Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Profesor Dr. Insinyur Soehardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak calon Presiden nomor 1, Bapak Prabowo Subianto yang kami muliakan, Bapak calon Wakil Presiden, Bapak Hatta Rajasa yang kami banggakan, para Ketua Umum dan Sekretaris dari Partai Politik Merah Putih yang sangat kami hormati dan banggakan, saudara-saudara, bapak-bapak alim ulama, para tokoh masyarakat, para tokoh-tokoh pemuda, dan juga para insan media yang kami hormati. Pada hari ini, Koalisi Merah Putih dengan sangat nyata menggoreskan sejarah. Kita sudah punya pengalaman sejarah. Apabila partai-partai itu terberai-berai, apabila program-program pemerintah itu terberai-berai, maka waktu kita habis, tidak efisien, dan kita 5 tahun tidak terlalu lama, dan waktu itu akan habis untuk berdiskusi di parlemen. Tetapi dengan koalisi seperti yang kita miliki hari ini, kita pastikan bahwa pemerintah akan berjalan dengan sangat efisien, sangat cepat. Bapak, Ibu yang terhormat, kita semua tahu Koalisi Merah Putih itu mempunyai program-program yang sangat jelas. Karena itu yang di awal nanti programnya juga sangat jelas. Kita akan membangun mandiri pangan, air, energi, pembangunan infrastruktur, menyelesaikan masalah angkutan umum, kita menyelesaikan masalah pendidikan bangsa, kita membangun rehabilitasi alam kita, mempertahankan sumber-sumber air kita, memberantas korupsi, dan kemudian juga membangun pemerintah yang good governance. Karena itu saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya, inilah koalisi yang siap memakmurkan secara bersama dan menata di dalam parlemen sebaik-baiknya. Undang-undang akan dibuat dengan sangat baik, dengan sangat sempurna, dikawal dengan sangat baik, sehingga presiden dan wakil presiden bisa menjalankan roda pemerintahan ini dengan sangat efisien, sangat sempurna. Dan kita lihat nanti
hasilnya dan kita berdoa bersama. Inilah saudara-saudara torehan sejarah Republik kita tercinta. Koalisi Merah Putih siap menjaga program pemerintah supaya rakyat benar-benar 5 tahun ini menjadi makmur, sejahtera, bermartabat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita dengarkan sambutan dari Ketua Umum Partai Amanat Nasional, Bapak Dr. Insinyur Haji Hatta Rajasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, saya cintai Bapak Prabowo Subianto, calon Presiden Republik Indonesia. Yang saya cintai Ketua Umum partai-partai yang tergabung di dalam Koalisi Merah Putih beserta seluruh pimpinan teras partai politik. Yang saya cintai segenap tokoh-tokoh masyarakat, para alim ulama, warga masyarakat yang hadir pada sore hari ini, rekan-rekan media, hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama, sekali lagi saya ingin mengajak kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan pencipta alam semesta. Sore hari ini kita dapat bersama-sama menyaksikan sebuah peristiwa besar, peristiwa sejarah dalam perpolitikan di tanah air kita. Kita bertekad di dalam Koalisi Merah Putih untuk setidaknya melakukan 3 hal penting di dalam perpolitikan kita 5 tahun ke depan ini. Yang pertama, saya ingin mengulangi lagi apa yang disampaikan Bapak Abu Rizal Bakri, Ketua Umum Partai Golkar. Harga mati 4 pilar yang menjadi komitmen bangsa Indonesia. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, adalah komitmen bangsa kita. Oleh sebab itu, Koalisi Merah Putih akan mengawal dan memastikan 4 pilar ini berjalan, dan tidak boleh ada satu orang pun, kelompok manapun yang mengusik 4 pilar ini. Yang kedua, saudara sekalian, di dalam sistem presidensial dan multipartai, kita ingin memastikan fungsi-fungsi di parlemen, terutama fungsi pengawasan, fungsi budgeting, dan fungsi legislasi berjalan dengan baik, sehingga kita tidak kehilangan waktu di dalam membangun bangsa dan negara yang kita cintai. Kita mencatat betapa repotnya pemerintahan apabila di parlemen kita tidak solid, sehingga banyak program-program pemerintah yang tidak berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, kesolidan dari partai-partai koalisi untuk mengamankan jalannya pemerintahan untuk rakyat yang kita cintai haruslah dapat kita jalankan dengan baik. Oleh sebab itu, Koalisi Merah Putih memastikan bahwa seluruh program-program pro rakyat untuk kemakmuran rakyat bersama harus dapat kita pastikan berjalan dengan baik. Di samping agenda-agenda pemberantasan korupsi harus kita kawal dengan baik. Dan yang ketiga, yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus memastikan apa yang sudah dicapai bangsa ini, kemajuan-kemajuan yang sudah kita capai, tidak boleh mundur ke belakang. Oleh sebab itu, harus tetap maju dan harus kita pastikan bahwa pemerintahan ke depan betul-betul pemerintahan yang pro kepada rakyat. Bagaimana upaya kita mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Inilah komitmen dari Koalisi Merah Putih. Hanya satu tujuannya, yaitu untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Demikianlah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita dengarkan sambutan dari Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Haji Muhammad Anies Mata.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Prabowo yang saya cintai, calon Presiden Republik Indonesia. Bapak Hatta Rajasa, calon Wakil Presiden Republik Indonesia, dan seluruh ketua dan sekjen partai-partai koalisi yang saya cintai, serta hadirin sekalian. Koalisi Merah Putih ini perlahan-lahan menjadi tim Indonesia. Dibalut oleh semangat yang ada pada warna bendera kita, merah dan putih. Dan ada yang menarik dalam cara kita menandatangani koalisi permanen ini, yaitu kita memilih waktunya di bulan Ramadan. Kita bisa saja menandatangani koalisi ini pada waktu koalisi ini pertama kali dibentuk. Tapi kita memilih untuk menandatangani piagam koalisi ini pada bulan Ramadan, supaya kita mengingat bahwa dulu kita juga merdeka pada bulan Ramadan. Dan dengan begitu kita ingin menyambung sejarah. Sejarah pembangunan, sejarah tentang cara kita mengisi kemerdekaan kita. Itulah semua tujuan yang kita rangkum di dalam koalisi ini. Tetapi yang paling menarik adalah ruh yang ada di dalam koalisi ini dan semangatnya untuk menjadi tim baru Indonesia untuk masa yang akan datang. Karena itu dengan menandatanganinya pada bulan Ramadan ini, kita berharap ruh kesinambungan sejarah itu ada dalam piagam ini, dan juga kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkati perjalanan bangsa kita, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan